Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwa wal akhwat, pada malam hari ini alhamdulillah kita kembali dikumpulkan di tempat yang mulia. Tujuan kita berkumpul pada malam ini tidak lain dan tidak bukan melainkan untuk mengkaji sebuah ilmu yang amat mulia. Oleh karenanya sering kami ingatkan untuk diri kami secara khusus dan teman-teman yang memiliki rasa semangat di awal yang tinggi, maka hendaknya untuk selalu menjaga rasa semangat antum dan mengevaluasi semangat kita yang berada di awal, tentunya menjadikan hari ini itu lebih bersemangat lagi. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Maka tatkala kita telah mengetahui menuntut ilmu itu adalah ibadah, maka kita harus bersungguh-sungguh, bersemangat, karena bisa jadi ini adalah amalan yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di malam ini, kita syukuri karena belum tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang kedua kalinya untuk kita bisa berkumpul bersama-sama dalam mengkaji sebuah ilmu yang sangat mulia. Bisa jadi ini adalah malam terakhir kita di kehidupan dunia ini. Apakah ini malam terakhir untuk diri kami secara pribadi atau di antara seluruh teman-teman? Maka hendaknya siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menuntut ilmu, maka hendaknya dia menjaga dan bersemangat sebagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kita dari era kejahilan di zaman yang penuh dengan ilmu. Baik, kita masih di bab mansubati al-asma, yaitu bab tentang isim-isim yang dinasab, isim-isim yang dibaca nasab. Kemarin kita sudah selesai mengkaji, mempelajari, yaitu maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Dia adalah isim mansub yang dijatuhi oleh pekerjaan. Dan ini nanti pembahasan ini akan memudahkan kita lagi, akan meningkatkan pemahaman kita lagi terkait dengan maf'ul bih kalau kita sudah belajar sharaf. Dan di sharaf nanti dibahas ada fiil yang tidak butuh dengan objek, tidak butuh dengan maf'ul bih. Makanya ketika kita telah belajar sharaf, ada kalimat fiil, kemudian fa'il, kemudian ada tiba-tiba isim yang dinasab setelahnya, maka jangan langsung bilang maf'ul bih. Kenapa? Perhatikan dulu fiilnya. Ini fiil butuh tidak dengan maf'ul bih atau dia tidak butuh. Dan nanti kalau kita juga sudah belajar sharaf, ada fiil yang dia butuh dua objek.
dua butuh dua maf'ul. Jadi ada maf'ul pertamanya, ada maf'ul yang kedua, dan ada juga fi'il dia tidak butuh sama sekali, tidak butuh sama sekali dengan beberapa syarat. Jadi ini maf'ul bi kemarin sudah. Maf'ul yang kedua yaitu maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak, Dayat? Dia masdar? Tidak. Kalau safar berselisih ini para ulama ini. Ada ulama dekat Pertamina. Antum masdar mansub yang dan dia datang untuk menguatkan fiilnya, menguatkan amilnya. Apa itu masdar, Hasan? Masdar isim yang tidak terikat dengan waktu. Makanya selalu kita sadar-sadar supaya tidak salah pengertian tentang masdar. Apa Pak Firman? Masdar pecahan ketiga dalam ilmu sharaf. Ditahui pecahannya, bagaimana cara buatnya, dan semua itu tidak boleh asal dipecahkan, kata bu, bukan itu ya. Kalau itu semua orang bisa, langsung bisa jalasa, berarti jalasu yang ketiga masdar namanya, bukan. Ada timbangan-timbangan nanti akan dipelajari di ilmu sharaf untuk memudahkan kita mengenal masdar. Untuk saat ini kita harus sadar supaya nanti ke depannya bisa memahami masdar. Jadi fungsinya ada tiga. Yang pertama ikal, dia menguatkan amilnya. Yang kedua Rapli, Ismail, apa tugas yang kedua dari maf'ul mutlak, fungsinya? Dengan syarat, ada syaratnya dua. Jadi ada tiga fungsinya, bentuknya masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Apa ciri-cirinya? Kalau dia berfungsi untuk menguatkan jenisnya, untuk menjelaskan jenisnya, apa Abu Muhammad? Ada na'at setelahnya atau ada mudhafun ilaih setelahnya. Contoh yang ada mudhafun ilaih setelahnya di dalam ayat la tabarrajna tabarruja al-jahiliyah. Di mana situ maf'ul mutlaknya? La tabarrajna tabarruja al-jahiliyah. Kemarin sudah dikasih kaidah cara mengetahui maf'ul mutlak. Kan kita belum belajar sharaf, belum tahu mentasrif pecahan ketiga. Maka cara langkah awal untuk mengetahui dan maf'ul mutlak apa? Lihat fiilnya, sama tidak atau tidak? Sama atau tidak? Jadi la tabarrajna dengan tabarruja sama? Sama. Kemudian yang ketiga, Pak Saleh, apa fungsinya maf'ul mutlak? Untuk menjelaskan jumlahnya. Ada juga syaratnya itu, Pak? Apa syaratnya dia? Kalau tidak pakai syarat, berarti dia datang untuk menguatkan amilnya. Fungsi kedua dan fungsi ketiga ini masing-masing punya syarat. Ada ciri-cirinya. Pak Ude baru pindah baca gara-gara daging. Pasbi wazan apa? Fa'lalatan. Tidak ada fa'lalatan. Nadawal kilanya. Gara-gara daging tak lipat-lipat melidata.
Fa'lalatan. Udah banyak nalanya. Hah? Fa'latan. Ya bukan fa'lalatan. Fa'latan. Itu kalau satu, kalau dua? Hah? Fa'latani. Hah? Fa'lataini. Buat yang mansubnya. Kan yang namanya maf'ul mutlaq itu dia harus mansub. Berarti buat mansubnya juga. Kalau banyak fa'latin. Apa itu maf'ul ajli? Abu Abdillah. Syaratnya wakif. Syaratnya maf'ul ajli. Dia harus masdar. Masdarnya harus perbuatan hati. Kemudian yang kedua, ibarat bina baca juga. Pak Andi, Syahrul, apa syarat kedua? Yang ketiga, ika dibaca, pantasan lancar. Oh pas di depan, pantasan lancar, tidak berpikir ki. Kayaknya ini yang tertutup ini dayat, yang lain terbuka buku ini. Tidak apa-apa, nyontek-nyontek sedikit. Apa yang ketiga dayat? Baru satu kali libur, lupa-lupa semua. Kemudian yang keempat, dilakukan di waktu yang sama. Maf'ul fi. Siapa Ahwat di belakang ini? Mutirafi. Ada mutirafi? Abu Tirafi ada? Ada mutirafi? Apa itu maf'ul fi? Ada Ibu Rawiyah? Hah? Mundur kini. Padahal semangatnya di awal. Ummu Nadira. Apa itu maf'ul fi? Ada Inan? Ada Mama Syita? Rahmah? Ada? Zarab zaman? Ayo dipercepat. Satu saja. Nggak bisa. Ada via? Satu saja zarab zaman. Ini malam. Apa bahasa Arabnya? Satu saja. Via. Satu saja zarab zaman. Maf'ul fi. Bahasa Arabnya malam. Sudah menjawab? Ada Mu Fatimah? Ada? Satu zarab makan. Bahasa Arabnya depan. Atau bahasa sehari-hari tak? Kalau nak petek-petek dulu apa? Hah? Kiri? Ngapa nak kiri? Berhenti jadi? Wara. Oh amama. Saya maunya wara. Sekarang kita lanjutkan ya. Mana Pak Isha ini?
Abu Hana. Sekarang kita lanjutkan maf'ul yang terakhir. Karena ada 5 maf'ul. Ada maf'ul fi, maf'ul bi, maf'ul mutlak. Maf'ul bi dia tidak pakai syarat. Maf'ul mutlak pakai syarat, dia harus masdar. Maf'ul li ajli juga ada syaratnya, dia harus masdar. Tapi perbedaannya dengan mutlak, masdarnya hanya terbatas, dia harus perbuatan hati saja. Walaupun dia masdar, tapi kalau tidak berkaitan dengan perbuatan hati, maka tidak boleh dikatakan maf'ul ajli. Walaupun dia menunjukkan sesuatu yang menjadi sebab terjadinya perbuatan, tapi kalau dia bukan masdar perbuatan hati, tidak boleh dikategorikan sebagai maf'ul ajli. Maf'ul fi juga pakai syarat, kan? Sudah ada mikir temponya dia. Jadi al-yauma, al-laila untuk zarab zaman, amama, khalfa untuk zarab makan. Sekarang maf'ul ma'ah dia juga pakai syarat, dan diantara 5 maf'ul ini, maf'ul ma'ah yang paling mudah, tidak perlu dihafal, tidak perlu dihafalkan. Dan diantara 5 maf'ul ini jarang ada. Makanya cara penulisannya itu diurutkan, siapa yang pertama? Pembahasan maf'ul, berarti maf'ul bih paling banyak. Kalau dia diurutkan yang paling terakhir, berarti itu jarang ada. Itu jarang ada. Kata beliau al-maf'ul ma'ah, maf'ul ma'ah. Jadi nanti kalau kita dapat maf'ul ma'ah, diterjemahkan bersama. Ada tambahan terjemahannya, bersama. Saya pergi bersama, saya belajar bersama. Harus ada terjemahan tambahannya, bersama. Ini namanya maf'ul ma'ah, maf'ul yang menunjukkan bersama, ma'ah, bersama. Sekarang secara istilah, kata beliau al-maf'ul ma'ah huwa al-ismu al-mansub. Maf'ul ma'ah itu adalah isim yang dibaca nasab. Berarti ini sama tidak dengan maf'ul sebelumnya? Sama-sama isim, sama-sama mansub. Alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu al-masbuq biwawin tufidu al-ma'iyah. Jadi dia datang untuk menjelaskan bersama siapa perbuatan itu terjadi, dilakukan. Dan tentunya ini mudah dipahami karena dia didahului oleh waw. Jadi maf'ul ma'ah dia harus apa? Isim. Isimnya harus dibaca apa? Dibaca mansub, berarti tidak boleh dibaca rafa, berarti tidak boleh dibaca dhammah. Yang namanya maf'ul ma'ah nanti dia cara bacanya, kalau bukan fathah apa? Yang penggantinya fathah. Kalau di pembahasan nasab alif, apa lagi? Ya, apa lagi? Kasrah, dan seterusnya. Jadi maf'ul ma'ah ciri-ciri paling mudahnya untuk dipahami, dia sebelumnya ada namanya al-waw al-ma'iyah, ada namanya waw ma'iyah. Waw ma'iyah itu begini bentuknya. Ada waw ma'iyah sebelumnya, dia dulu baru isim setelahnya. Hanya saja di pembahasan ilmu nahwu, waw ini ada dua, ada waw ma'iyah dan ada namanya waw ataf. Cara membedakan antara kedua, antara waw ma'iyah dan waw ataf, itu lihat isim yang terletak setelah dia. Sebentar kita kasih contoh dua antara waw ma'iyah dengan waw ataf. Jadi maf'ul ma'ah ini harus isim, kemudian isimnya dibaca apa? Dibaca nasab. Apa tanda nasabnya? Tergantung jenis isimnya.
Kalau dia isim mufrad berarti tanda nasabnya apa? Fathah. Kalau dia isim mutsanna, apa tanda nasabnya? Ya, mas alif. Kalau jamak mudzakkar salim, apa tanda nasabnya? Hah? Kalau fi'il mudhari akhir, apa tanda nasabnya? Masuk tidak sebagai maf'ul ma'ah? Kenapa? Fi'il tau. Berarti pembahasan di sini hanya dari isim mufrad sampai ismul ladzi la yansarif. Jamak muannas salim, apa tanda nasabnya? Kasrah. Jadi kalau jamak muannas salim dibaca nasab, maka pastikan cara bacanya di kasrah. Kalau sebagai maf'ul ma'ah. Sekarang kita buat dulu dua contoh untuk membedakan waw ma'iyah dan waw atfiyah, waw ataf. Ini belum saya harokati Muhammadnya. Contoh yang pertama sama tidak yang kedua ini? Kalau belum diharokati sama. Ja'a Zaidun wa Muhammad, Ja'a Zaidun wa Muhammad. Ini yang mau kita tahu. Wow, apa namanya? Wow, apa namanya? Cara menentukan ini wow, apa namanya? Perhatikan nanti cara bacanya ini. Karena dia nanti berpengaruh kalau menerjemah. Jadi ini mau ditentukan wow apa namanya. Wow apa namanya? Maka cara pertama apa? Lihat yang setelahnya, isim yang terletak setelah wow. Paham ya? Kalau dia dibaca dhamma, Ja'a Zaidun wa Muhammadun, dibaca apa ini? Rafa atau nasab? Dibaca rafa. Berarti ini namanya waw ataf. Yang namanya waw ataf itu dia ikut apa yang sebelumnya. Ini dhamma, ini dhamma. Ikut tidak? Ikut. Bisa dipahami? Sekarang yang kedua, Ja'a Zaidun wa Muhammad. Kalau kita gundul, dia ada alif sini. Berarti dibaca apa kira-kira? Pastikan dibaca nasab. Jadi gundul, dia penentunya di sini dia dibaca rafa atau nasab, ada alifnya. Berarti kalau ada alif, pastikan dia dibaca nasab. Ja'a Zaidun dibaca rafa, setelah wa Muhammadan dibaca nasab. Sekarang ini waw apa namanya? Waw ma'iyah. Ini sebagai apa namanya? Sebagai maf'ul ma'ah. Beda ini artinya di antara dua ini? Beda. Kalau yang pertama, Zaid dan Muhammad telah datang. Zaid dan Muhammad telah datang. Bisa pahami? Yang kedua, Zaid bersama Muhammad telah datang, atau Zaid telah datang bersama Muhammad. Bisa dipahami betul Rafi? Jadi cara menentukan ini waw apa namanya? Lihat apanya? Lihat isim yang terletak setelah waw. Paham Pak Anang? Iya, kalau dia dibaca ini rafa, atau misalnya nanti ada contoh, misalnya marartu bi Zaidin wa kalau ini wawnya namanya wa ataf, mau dibaca Muhammad. Nah, mau dibaca apa Muhammadnya? Kalau kita anggap ini waw ataf, dibaca Muhammadin. Tapi kalau kita hapus ini, ada di sini alif. Mau dibaca apa? Marartu bi Zaidin wa Muhammadan. Sebagai apa Muhammadannya sini? Maf'ul ma'ah. Berarti wawnya apa namanya? Waw ma'iyah. Siapa yang bisa terjemahkan ini? Nanti dapat hadiah dari Pasbi, air minum. Hah?
saya melewati Zaid bersama Muhammad. Dari mana dapat terjemahan bersama? Dari waw ini. Makanya tadi pengertian maf'ul ma'ah, dia adalah isim mansub yang datang untuk menjelaskan apa? Bersama siapa pekerjaan itu dilakukan, tapi dengan syarat harus ada waw ma'iyah sebelumnya. Maksudnya waw ma'iyah itu waw yang menunjukkan makna apa? Bersama. Bisa dipahami ini? Bisa? Siapa yang belum paham? Bisa dibedakan ini dua? Bisa tak? Pak Syarul? Paham nih? Betul ini Pak Syarul ini. Kalau kita bilang nama, apa artinya nama? Coba bisa dibaca ini. Nama Muhammadun wa Aliyan. Kenapa dibaca Aliyan? Tidak ada harokatnya ini. Tidak, jangan bilang ini waw ma'iyah, karena nanti ini semuanya gundul ini. Ya, semuanya gundul. Apa? Ada alif. Berarti ini kalau ada alif di sini, kan asalnya dia begini tulisannya. Nah, kalau dia seperti ini, dua kemungkinan. Ya, kalau bukan dibaca dhammah, dibaca rafa, dibaca kasrah. Kalau ada huruf B di sini, berarti dibaca kasrah. Tidak ada huruf B, pasti dibaca rafa. Ada alif di belakangnya, berarti dibaca nasab. Sekarang dia dibaca nasab. Ada waw sebelumnya. Sebagai apa dia? Bukan, sebagai maf'ul ma'ah. Wajah di sini nama apa? Apa terjemahannya itu? Kalau itu diterjemahkan satu-satu, telah tidur Muhammad bersama Ali. Terjemahkan kini sesuai dengan kaidah bahasa. Yang mana dulu yang diterjemahkan? Perhatikan nama, apa i'rabnya ini? Fi'il apa itu? Fi'il madi. Maklum atau majhul? Maklum. Ingat kaidahnya, kalau ada fi'il maklum butuh apa? Butuh fa'il. Sekarang fa'il itu ketentuannya apa? Dia dibaca rafa atau dibaca nasab atau dibaca jar? Yang mana di sini dibaca rafa? Muhammad. Sebagai apa dia? Sebagai fa'il, pelaku. Paham firman? Dia pelaku. Kenapa dia pelaku? Karena dia yang dibaca rafa. Dan kaidahnya kalau ada fi'il maklum, ya, ada isim yang terletak setelah fi'il maklum, baru isim itu dibaca rafa, maka pastikan isim itu dia sebagai fa'il. Karena yang namanya fi'il maklum butuh apa? Butuh fa'il. Kalau fi'ilnya majhul butuh apa dia? Naibul fa'il. Sudah bisa membedakan. Jadi sekarang ini sebagai fa'il. Ini apa namanya? Maf'ul ma'ah. Tapi kalau kita bilang wa Muhammadun wa Aliyun, apa dia namanya? Apakah dia fa'il juga? Apakah dia fa'il juga? Dia fa'il juga, ikut. Wa ataf itu namanya dia ikut setelahnya terhadap aslinya. Nanti kita pelajari karena di masanya. Ini kita singgung karena dia membahas waw. Dan yang namanya pembahasan fa'il itu bisa bacanya. Bisa dibaca rafa, bisa dibaca nasab. Kalau dia ada isim yang terletak setelah waw, kemudian isim itu dibaca nasab, maka ia langsung maf'ul ma'ah. Ia langsung maf'ul ma'ah. Bisa terjemah ini. Tidak bagus kalau tidur Muhammad bersama. Ya, mana kaidah bahasa? Muhammad telah tidur bersama Ali. Bisa dipahami ya? Kalau dicoba itu, saya lihat anasalun. Asairun wasyamsa. Ada berapa? Fa'il.
Ini ana isim atau fi'il? Ini ana dari mana? Ada tidak penyakit sebelumnya? Berarti sebagai apa? Mubtada. Sesikat yang mati ini. Kaidah ya. Berarti sairun sebagai khabar siapa? Kalau ada mubtada ini apa? Butuh khabar. Jadi semuanya sudah diciptakan memang berpasang-pasangan. Biar ilmu nahwu pasangannya. Masa seperti tidak? Ana salim wasyamsa. Perhatikan waw. Tiba-tiba isim setelahnya itu dibaca nasab. Setelah waw ada isim yang dibaca nasab setelah waw. I'rabnya apa? I'rabnya apa? Maf'ul ma'ah. Apa terjemahnya ini? Sairun itu berjalan. Saya berjalan bersama matahari. Paham maksudnya itu? Kita terkadang kita ada mata matahari ikuti kita. Itu berjalan bersama di bawah cahayanya matahari. Ya. Jadi safar bersama itu tidak harus bersatu. Ya, sebagaimana ini contoh, ana dan matahari bisa bersatu? Tidak bisa, tapi bisa bersama? Bisa. Jadi bersama itu tidak harus bersatu safar. Banyak-banyak berdoa. Jadi ana sairun wasyamsa. Wasyamsanya di sini dibaca nasab, berarti sebagai apa? Sebagai maf'ul ma'ah. Terkadang juga kita dapat contoh, misalnya kita bilang darasa, apa artinya darasa? Zaid wa al-misbah. Darasa Zaidun wal misbaha. I'rab dulu darasanya. Harus ditahu dia apa itu. Fi'il apa itu? Fi'il madhi. Kita contohkan dulu yang fi'il madhi karena dia mudah jika ada 3 huruf. Nanti contoh-contoh fi'il mudhari kalau sudah belajar sorof. Dia fi'il madhi apa ini? Darasa. Kalau majhulnya bagaimana bacanya? Durisa. Kataba, jalasa, golako, fataha. Berarti darasa apa? Tidak. Maklum atau majhul? Butuh apa kalau maklum? Dan fa'il itu ketentuannya apa? Harus isim. Isimnya harus dibaca rafa. Mana di situ yang dibaca rafa? Karena dua isim ini. Ini satu, ini dua. Zaidun yang dibaca rafa. Zaidun yang dibaca rafa. Berarti sebagai apa itu bentuk itu? Tahu bentuk itu. Jangan kelari bentuk itu. Ikut saya. Siapa tahu kita paham nanti di kitab kelima pi. Kalau Benjali nanti di kitab kedua itu sudah paham dia. Jadi darasa Zaidun sebagai fa'ilnya. Kaidahnya karena dia terletak setelah fi'il maklum. Sekarang ada huruf waw, wa, tiba-tiba dibaca al-misbaha. Jangan i'rab maf'ul bi. Enggak. Kenapa tidak bisa di'rab sebagai maf'ul bi? Karena ada waw. Ada perantaranya, waw. Berbeda kalau maf'ul bi. Kalau maf'ul langsung daraba Zaidun kalban. Pakai waw tidak? Tidak perlu pakai waw. Pahami? Nah, sekarang al-misbah sebagai apa? Maf'ul ma'ah. Berarti waw-nya di situ apa namanya? Wa ma'iyah. Apa kaidahnya dia wa ma'iyah? Karena isim setelahnya dibaca nasab. Apa terjemahnya? Zaid. Jangan dibaca Zaidun. Terjemahkan Zaid telah belajar bersama lampu. Maksudnya apa? Zaid belajar bersama cahayanya lampu. Bisa bersatu antara Zaid dengan lampu? Tidak harus, tapi bisa bersama.
Bisa. Bisa dipahami ini? Contoh lagi. Sebenarnya ini mudah sekali nih. Kalau ada waw, setelah waw isim dibaca nasab, pastikan dia maf'ul ma'ah. Sebenarnya mudah ini. Dia syaratnya hanya satu, harus terletak setelah waw. Kalau wawnya kemudian isimnya terletak setelah waw dibaca mengikut seperti apa yang sebelumnya, maka jangan bilang waw ma'iyah. Berarti tidak boleh sebagai maf'ul ma'ah. Tapi terkadang ada contoh, misalnya kita bilang akala. Apa artinya akala? Makan. Misalnya akala aliyun wa akala aliyun wa Muhammad. Dibaca apa itu Muhammadnya? Kenapa bila Muhammadan? Ada alif. Akala aliyun wa Muhammadan, samakan. I'rab dosa satu-satu. Akala, dia apa ini? Fi'il madi maklum. Ya sudah hafal mati fi'il madi maklum. Intinya dia fathah-fathah semua. Kebanyakan ya. Tapi bisa juga fathah kasr fathah. Intinya huruf terakhirnya harus fathah kalau fi'il madi. Maklum atau majhul itu? Butuh apa? Mana yang dibaca rafa? Aliyun. Aliyun yang dibaca rafa. Berarti sebagai apa dia? Sebagai fa'il. Wa ada waw, ingat? Muhammadan. Seandainya kalau kita bilang akala aliyun wa Muhammadun, waw atof. Kenapa dita waw atof? Karena isim yang terletak setelah waw itu harokatnya mengikut apa yang sebelum waw. Nah kalau yang tidak, beda. Akala aliyun rafa wa Muhammadan nasab. Sama atau tidak? Beda. Berarti waw apa namanya itu? Berarti Muhammadan sebagai apa? Maf'ul ma'ah. Samakan sebagai apa? Tidak bisa sebagai na'at. Tidak bisa. Kaidahnya nanti ada pembahasan tentang na'at. Dia sebagai maf'ul bih, objek. Paham ya? Nah, bisa ditambah lagi. Mau kita tambah lagi sini aklan, atau aklatan. Sebagai apa ya aklatan di sini? Maf'ul mutlak. Kenapa ditambah maf'ul mutlak? Karena ini sama dengan ini. Berarti di sini tadi akala fi'il apa namanya? Fi'il madi maklum. Aliyun fa'il. Waw apa namanya ini? Kenapa ditambah ma'iyah? Karena isim setelahnya mansub. Berarti yang mansub ini sebagai apa? Ini lagi ada mansub, bukan sebagai na'at, bukan. Tapi dia sebagai maf'ul bih, aklatan. Maf'ul mutlak. Apa terjemahannya kira-kira? Ali telah makan bersama Muhammad, atau Ali bersama Muhammad telah makan ikan dalam satu kali makan. Bagaimana kira-kira itu ikan dalam satu kali makan? Di mana dapat terjemahan satu kali makan? Aklatan, wazannya fa'latan, satu kali. Jadi ini ikan, ada satu ikan dimakan sama-sama dalam satu kali makan. Ya, pas tengah. Biar tulangnya kapan? Jadi satu kali makan. Bisa dipahami ya? Berarti akala aliyun wa Muhammad dan samakan aklatan. Ya, yang mana situ maf'ul ma'anya? Sama. Yang mana maf'ul ma'anya? Muhammadan. Kenapa dia Muhammadan? Kenapa bukan samakan padahal sama-sama mansub? Karena wawnya terletak setelah Muhammadan, bukan setelah samakan, bukan sebelum samakan waw ma'iyah. Di mana wawnya terletak? Sebelumnya Muhammad, bukan sebelumnya samakan.
Paham Pak Syarul? Siapa yang belum paham? Jadi memang maf'ul ma yang diakhirkan memang itu paling mudah. Syaratnya cuma satu, harus tahu wawunya. Kalau sudah tahu wawunya, sudah enak. Pak menjaling. Insyaallah. Iya. Contoh ada yang jeling. Ya. Bila bikin insyaallah ini jawabannya. Daraba atau darabtu. Panjang tadi. Lalu di pasar di mana berhentinya? Bisa dibaca nih? Darabtu wa Zaidan kalban darban syadidan amama baiti Zaidin yawm al-khamis. Dikasih semua ini yang sudah dipelajari. Coba dorab dulu, ini dorab dulu. Jadi satu-satu ya, mulai dari sini. Sebagai apa ini? Apa dia itu i'rabnya? Fi'il madi mabani di atas sukun. Kenapa mabani di atas sukun? Karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Mana dhamir rafa mutaharrik? Tunya. Sekarang apakah dia maklum atau majhul? Dari mana ditahu maklum? Di fathah awalnya. Iya, itu. Kalau majhulnya apa? Doribtu. Berarti ini bacanya dorabtu. Berarti dia maklum. Butuh apa? Kemarin saya sudah kasih kaidah juga. Kalau ada fiil maklum bersambung dengan dhamir tahti tunana, berarti dhamir itu sebagai fa'il. Berarti tu sebagai apa? Sebagai fa'il. Seandainya di sini doribtu, punya sebagai apa? Naibul fa'il. Jangan ragu ya, sebagai naibul fa'il. Ini sekarang sebagai fa'il karena darab tu dibaca darab wa Zaidan. Ada waw, setelah wawnya dibaca nasab sebagai apa? Maf'ul ma'ah. Apa berarti wawnya waw apa? Waw ma'iyah kalban. Maf'ul bi darban. Maf'ul mutlak syadidan kita langkai. Amama bukan maf'ul bi. Maf'ul fi. Baiti Zaidin nanti ya. Yauma sama. Ini namanya zarab apa? Amama. Zarab zaman, zarab makan. Yauma sudah dipelajari semua? Sudah. Siapa bisa terjemahkan itu? Ini ngapa Zaidun telah? Yang mana pelaku di situ? Ya, itu Zaid di situ. Belum tentu dia memukul. Siapa tak nak temani sih? Maksudnya nak temani saya nak latih begini. Kalau dia pakai waw, berarti sudah pasti sama-sama pelaku. Itu nanti perbedaannya. Sama itu akala Ali nama Ali telah makan bersama
Muhammad. Belum tentu Muhammad makan. Bisa dipahami? Kecuali kalau pakai dan. Ali dan Muhammad telah makan. Sama-sama sudah makan tidak? Sama, Ali sudah makan, Muhammad sudah makan. Kalau kapan dia sebagai maf'ul fi, maf'ul ma'ah, ada wa ma'iyah, ya belum tentu dia melakukan itu. Siapa tahu dia di situ saya lihat. Nah. Berarti sini saya telah memukul seekor anjing bersama Zaid dengan pukulan yang keras di depan rumahnya Zaid pada hari Kamis. Itu nahwu ya, susunannya begitu. Jadi saya telah memukul seekor anjing bersama Zaid dengan pukulan yang keras di depan rumahnya. Di mana dapat terjemahan di pada amamah? Karena full fi ditakdirkan mana? Fi. Apa? Di depan rumahnya Zaid pada. Di mana dapat itu terjemahan pada? Ada yauma, karena yauma ini maf'ul fi, pada hari Kamis. Panjangnya, tapi bisa kita tahu satu persatu i'rabnya pelan-pelan. Nah, nanti tinggal itu apitu baiti Zaidin al-Khamisi. Kalau kita sudah pelajari pembahasan isim yang dibaca jar. Sekarang poinnya kalimat yang panjang ini, yang mana sekarang kita bahas? Zaidan. Paham ya? Paham ini? Siapa yang belum paham? Biar kita baca. Yang mana? Gundul ki. Zaidun wal misbaha. Kalau itu wajib dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah. Nanti ada penjelasannya. Dia tidak bisa waw ataf setelah al misbah. Kalau begini kalimatnya, darasa Zaidun wal misbah, Zaid telah belajar bersama lampu. Bisa tidak lampu belajar? Siapa yang hanya dari kalimat itu, siapa yang bisa melakukan pekerjaan? Berapa pihak? Kalau satu pihak, maka wajib dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah. Iya, karena tidak mungkin lampu yang belajar, tidak mungkin. Paham ya? Ya, makanya nanti ada syaratnya di sini. Belum kita baca. Sama juga ana sa'irun wasyamsah. Di situ wasyamsah wajib dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah. Ana sa'irun, saya berjalan bersama matahari. Siapa yang berjalan? Kalau matahari tidak berjalan, bukan berjalan namanya dia. Berapa pihak yang bisa melakukan perbuatan berjalan? Satu saja, maka wajib dibaca nasab. Berbeda dengan contoh yang di atas. Ja'ah Zaidun wa Muhammadun. Kan sama-sama bisa ja'ah, sama-sama bisa datang. Bisa dipahami? Sebentar kita baca supaya lebih paham. Ada lagi pertanyaan? Iya, Abu Muhammad. Bisa. Berarti wawnya di situ ataf namanya. Iya. Jadi akala aliyun wa Muhammadan samakan wa khubzan. Jadi apa terjemahnya itu? Ali telah makan bersama Muhammad ikan dan roti. Dengan satu kali makan. Ada campur ki. Ada lagi tadi Hasan? Iya, darasa Zaidun kenapa? Berarti misbah ditamin. Oh, misbah nama orang. Oh, berarti nama apa itu kira-kira? Laki-laki atau perempuan? Misbah. Pak Misbah. Mungkin kalau Misbahuddin. Kalau Misbawati
nama laki-laki lah, kita bilang begitu. Jangan kita tanwin, kita tetap misbah kalau mau nama orang. Kenapa? Ismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau jadikan nama orang, iya bisa. Intinya kapan dia bisa melakukan dua pekerjaan, dua pihak yang melakukan pekerjaan itu, maka wajah bisa wa'atof. Ada lagi? Jangan mundur dan itu. Iya. Sudah minta izin. Kalau saranku saya jangan mundur. Walaupun pergi ke safar-safar. Syaitan gitu sebenarnya, tentu tuh. Nabuat ki jauh. Jadi nabuat ki dulu tersibukkan dengan sesuatu, baru nabisikkan ki untuk menjauh dari ilmu. Kalau sudah jauh lagi, tambah jauh. Senang syaitan kah? Ada lagi? Kalau akhwat pasti paham. Belum? Hah? Apa nak bilang? Belum? Perasaan dari tadi saya putar-putar terus ulang-ulang. Apanya yang belum paham dari awal? Jangan sampai dari awal. Siapa yang tidak paham di belakang? Sebutkan apa saja yang tidak dipahami, baru kita ulang sedikit. Sebenarnya ini malam rencana mau selesaikan hal juga. Ada yang baru saya lihat ini? Siapa nama Pak? Ikut ini secara satu hari saja atau komitmen? Sudah jika belajar sebelumnya? Baru ini? Pernah jika belajar dulu? Ada jadi jeling. Nanti bisa bertanya sama beliau. Kenapa Pak Syaril? Ada pertanyaan? Tidak bisa. Kalau wawunya waw atau berarti bukan maf'ul ma setelahnya. Syaratnya itu harus waw apa? Harus waw ma'iyah. Jangan kira waw lagi. Kalau misalnya ra'aitu Zaidan wa Muhammadan, kira-kira apa situ? Ra'aitu Zaidan wa Muhammadan, dua i'rabnya. Paham ya? Ditulis di atas atau bayangkan saja, ra'aitu Zaidan wa Muhammadan. Berarti caranya dua terjemahannya nanti. Bisa bersama, bisa lain. Iya. Kan bisa sama-sama melihat tak? Bisa kita terjemahkan tadi, saya telah melihat Zaid dan Muhammad. Bisa juga saya telah melihat Zaid bersama Muhammad. Bisa dipahami? Dari pertanyaan ini kita baca. Kalau tidak ada, baru nasan tentu atau tidak bertanya. Kita rindu dengan pertanyaan tak? Mana Pak Isa ini? Tidak ada saya. Saya tunggu-tunggu tadi pertanyaannya. Abu Hana juga. Kalau tidak ada kita baca dulu. Maf'ul ma'ah dia adalah isim yang dibaca nasab, yang menyebut yang datang untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu terjadi atau dilakukan, dengan syarat harus didahului dengan waw yang memberikan faidah ma'iyah bersama.
Contohnya ja'a al-amiru wal jaisyah. Pemimpin itu datang bersama pasukannya. Pemimpin itu datang bersama pasukannya. Kaidahnya lagi kalau mau tahu dari mana dapat terjemahan pasukannya, alif lamnya al-jaisyah. Paham ya? Jadi al-jaisyah itu sebagai apa? Maf'ul ma'ah. Bisa tidak dibaca al-jaisyuh? Kenapa bisa? Karena dia juga bisa melakukan pekerjaan ja'ah, bisa datang. Jadi walaupun kita hilangkan misalnya ja'a al-jaisyu, pasukan itu datang, ja'a al-amiru, pemimpin itu datang, bisa tidak sama-sama? Bisa kan melakukan pekerjaan masing-masing. Nah, ini ada kalimat dia bertemu dalam satu kalimat, satunya dibaca fathah al-jaisyah. Sebagai apa situ? Nah, makanya terjemahnya pemimpin itu datang bersama pasukan. Contoh yang kedua, istawa al-ma'u wal khasyabata. Air itu sejajar bersama alat ukurnya. Alat ukur yang dimaksud di sini bukan alat ukur yang dicelup-celup untuk ukur air, bukan. Kalau yang dalam bahasa Arab itu air ya, kalau mengukur itu ya alat ukur yang ditancapkan. Apa maksudnya? Sudah ditancapkan, misalnya di bawah air, di sebuah sungai, ada alat ukur yang ditancapkan pembatasnya untuk mengetahui kenaikan air. Apa maksudnya? Bukan itu yang alat ukur yang dikasih naik-naik, yang sudah terpasang di situ. Jadi air itu sejajar bersama alat ukurnya. Kalau ini bisa tidak dibaca dhammah, rafa? Tidak bisa, karena yang melakukan sejajar ini, perbuatan sejajar ini hanya air saja. Kalau musim hujan, ya dia bergerak naik. Kalau tidak berarti turun lagi. Kalau alat ukurnya tetap dia di situ, diam. Paham ya? Berarti dia wajib dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah. Yang ketiga, ana sa'irun wasyamsah. Saya berjalan bersama matahari. Kalau ini bisa tidak diatafkan ana sa'irun wasyamsu? Nah, tidak bisa. Wa'lam, dan ketahuilah annal isma al-waqi' ba'dal wawi ala halain. Ketahuilah bahwasanya isim yang terjatuh, yang terletak setelah waw itu ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, yajibu an-nasbu alal maf'uli ma'ah. Wajib dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah. Kapan? Perhatikan catatan kakinya. Wajib dibaca nasab setelah waw jika pekerjaan yang disebutkan sebelumnya hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja. Jadi kalau ada dua kalimat nanti dua isim, yang satunya bisa melakukan itu pekerjaan, yang satunya tidak bisa, ada waw di tengah-tengahnya, maka pastikan waw ma'iyah itu, dan dia wajib dibaca nasab kalau hanya satu yang bisa melakukan pekerjaan tersebut. Paham ya? Contohnya, sirtu wa tulu asy-syamsi. Saya berjalan bersama dengan terbitnya matahari. Bisa tidak terbitnya matahari berjalan? Tidak bisa, bukan dia berjalan namanya. Ini contoh yang dua ini, darasa Zaidun wal Misbah, ya, itu ana sa'irun wasyamsa, itu semua wajib dibaca nasab. Kenapa? Karena hanya satu pihak saja yang bisa melakukan pekerjaan. Paham ya? Contohnya di buku Sirtu wa Tulu Syamsi, istawal ma'u wal khosyabah. Ini juga wajib dibaca nasab al-khosyabata sebagai maf'ul ma'ah. Ats-tsani, yang kedua, yajuzu an-nasbu 'alal maf'uli ma'ah. Dia boleh dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah
wal atfi lima qablah, dan juga bisa dibaca ataf apa yang sebelumnya. Ini pembahasan ataf nanti di pembahasan babu at-tawabi tentang pengikut, bukan kelompok-kelompoknya, bukan, dia mengikut apa yang sebelumnya. Contohnya ja'a al-amiru wal jaisyah atau al-jaisyu. Kalau kita sudah ubah harokatnya ja'a al-amiru wal jaisyah, yang asalnya dibaca fathah menjadi al-jaisyu, itu langsung berubah maknanya. Kalau kita pakai al-jaisyah, apa terjemahnya? Apa terjemah ja'a al-amiru wal jaisyah? Pemimpin itu datang bersama. Kalau kita baca ganti syahnya menjadi syu, wal jaisyu, ja'al amir wal jaisyu, pemimpin itu dan pasukan telah datang. Pemimpin dan pasukan telah datang. Ja'a Muhammadun wa Yusufa atau ja'a Muhammadun wa Yusufu, bisa. Kenapa bisa dibaca dua ini harokatnya? Jadi kalau kita baca Yusufa berarti dia sebagai maf'ul ma'ah. Kalau kita baca Yusufu berarti bukan maf'ul ma'ah i'rabnya, tapi atof. Paham ya? Ada pertanyaan? Ini sudah selesai maf'ul ma'ah, berarti berakhir juga pembahasan maf'ul. Jadi dia ini beda dengan yang maf'ul yang lain. Semua 4 maf'ul ini kan ada 5 maf'ul. Semua maf'ul yang 4 ini selain maf'ul bi semuanya pakai syarat. Maf'ul mutlak apa syaratnya? Harus masdar. Maf'ul yajri apa syaratnya? Masdar, harus perbuatan hati. Dia banyak apa ini ya, kemudian menunjukkan sebab terjadinya pekerjaan tersebut. Kemudian dia harus sama waktunya. Kemudian harus sama pelakunya. Kalau maf'ul fi, nah ini sudah juga ditentukan. Ya, dia terbagi dua, ada zarab zaman dan zarab makan. Kalau maf'ul ma'ah apa syaratnya? Harus ada waw apa? Harus ada waw ma'iyah. Kalau bukan waw ma'iyah di situ, berarti setelahnya itu tidak boleh kita bilang maf'ul ma'ah. Selesai. Bagaimana hal? Pendek gini? Kan perjanjian sampai jam 12 malam. Saya? Tidak, saya. Kalau bunyi-bunyi di belakang itu berarti kita harus sudahi. Tadi yang belum paham di belakang, yang mana yang tidak dipahami? Sebelum lanjut hal. Siapa yang belum paham? Umuti Rafi? Bersuara dulu sedikit. Umuti Rafi paham? Bagaimana Pak Hasan, suaranya di belakang? Paham Umuti Rafi? Harusnya banyak-banyak, karena tadi sejak banyak-banyak bicara. Berarti yang sedikitnya ini bisa jadi pertanggungjawabkan untuk memahami apa nanti setelahnya. Kalau Ibu Rawi ada, Ummu Nadira paham? Berarti Ummu Nadira bertugas di belakang untuk menjelaskan apa yang tidak dipahami, apa yang kurang. Kalau Rahma, jangan bilang pura-pura bilang tidak paham karena takut disuruh ajarkan yang tidak paham. Fia paham juga ya? Ummu Fatimah aja pasti paham karena Pak Syahrul juga paham. Bagaimana Pak Abdurrahman? Belum paham Pak Abdurrahman?
Yang mana ini yang masih ada samar-samar. Tinggalkan apa yang samar. Dengan sing? Memang dengan sing? Mau begini baca kitab dengan sing? Kitab apa yang dibahas sama Ustaz Khalid tadi? Salah satu usul. Nanti kita aja baca kitabnya, prakteknya. Praktek baca kitab yang ada sejak kitabnya, jangan lagi beli yang baru. Salah satu usul, tapi jangan tanya salah satu terjemahan. Dan siapa yang buku saku itu salah satu usul itu yang dibawa, bukan itu. Kalau mau lengkap ya beli silsilah Rasail. Ada juga yang satu buku itu banyak di dalam. Silsilah Rasail. Syarah kitabnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ada juga yang 6 jilid. Bisa dibeli. Bisa juga dicicil di toko Mekah. Saya kemarin sudah selesai 2020. Jilid 6, banyak di bukunya dalam. Semua karangannya Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam tentang tauhid. Bagaimana? Ikal, paham? Ali? Jadi Ali tadi sudah makan ikan ya? Sama Zaid. Hah? Masih lapar kira pasti. Bagaimana Zaki? Paham? Ari? Paham toh. Pak Firman? Alhamdulillah toh. Beliau konsisten. Ya, semoga konsisten seterusnya. Kemarin saya lupa ingatkan jangan terlalu banyak makan daging. Terlalu banyak makan daging lupa murojaah. Memang dibahas hal atau hari Ahad saja? Hari Ahad mah seperti satu di maf'ul ma'am ini hari. Yang penting yang satu ini bisa langsung dipahami. Jangan sampai satu tema dibahas tidak ada yang tinggal padahal sedikit jadi bahas. Nah itu baru kalau ada alasan saya tidak paham. Kalau ada daurat 3 hari langsung selesai. Nah itu tidak ada yang bisa daurat 3 hari langsung bisa baca kitab. Nah tidak bisa. Saya sudah coba 3 hari pergi jadi mengantuk di sana. Di sini saja berapa jam kita belajar ini? Dari maghrib ke sudah isya itu kan sekitar 2 jam sudah mengantuk lagi, apalagi dari pagi sampai malam. Kita sudah coba, mungkin yang lain juga sudah coba pas